Audiobook The Starbucks Experience oleh Yosef E. Micheli. Peduli. Dari sudut pandang pemimpin Starbucks, peduli berarti partisipasi aktif dalam kedai, dalam perusahaan, dan dalam masyarakat. Dalam dunia yang serba cepat seperti sekarang, bisnis tidak memiliki masa depan cerah jika karyawannya bersikap cuek dengan melakukan tindakan secukupnya saja. Bisnis sukses berkembang dengan pesat sebagai hasil dari keringat dan air mata para kolega yang paham cara mendekap peluang yang tepat. Dengan bersikap penuh perhatian, mitra di barisan depan mengamati keinginan dan kebutuhan pelanggan yang terus berubah. Hal ini, pada gilirannya, menumbuhkan sikap "ya, saya akan", di mana produk dan layanan terobosan diciptakan. Sayangnya, banyak orang yang takut atau tidak bersedia untuk menenggelamkan diri mereka sendiri dalam peluang-peluang yang mengelilingi mereka di tempat kerja atau dalam kehidupan. Mereka melakukan apa yang diharapkan dan hanya itu. Salah satu cara terbaik untuk peduli adalah melihat ke sekeliling kantor atau kedai Anda. Persis seperti orang penyelidik TKP. Untuk mencari petunjuk mengenai bagaimana cara meningkatkan pengalaman pelanggan dan bisnis, sekelompok barista di Starbucks, California melakukan hal ini dan mendapati bahwa terdapat sejumlah pelanggan tunarungu yang menjadi pengunjung rutin. Para barista tersebut kemudian memutuskan untuk mengambil kursus bahasa isyarat agar dapat lebih efektif dalam berkomunikasi dengan para pelanggan itu. Hasilnya, reputasi Starbucks di tengah-tengah komunitas tunarungu tersebar sampai keluar California. Bahkan, Starbucks sekarang menjadi tempat penting bagi pertemuan para pelanggan setia tunarungu di Amerika Serikat dan Kanada, dan terpampang di www.deafcoffee.com, sebuah situs internet yang menyediakan informasi tentang bagaimana bergabung atau mendirikan sebuah klub kopi bagi pelanggan setia yang tunarungu. Karena manajemen mendorong mitra Starbucks untuk peduli dengan perusahaan, para mitra sering mencari cara untuk dapat memperbaiki tata cara dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Mitra Rick Mack yang bekerja di kedai Starbucks yang pertama di Seattle melaporkan bahwa anggota staf mengalami masalah dalam memproses pesanan pelanggan setelah kedai Pig Place Market direnovasi. Rick bercerita bahwa ketika kedai tersebut didesain ulang, hal itu menyebabkan perubahan, dan terdapat begitu banyak orang di kedai ini sehingga Anda tidak bisa mendengar ketika mitra di meja kasir meneriakkan pesanan minuman ke bar. Di antara mulut mitra di meja kasir dan telinga barista di bar, ada dua alat penggiling kopi yang terus-menerus berdengung dan berderu.
Oleh karena itu, para mitra bekerja sama dan mengembangkan sebuah sistem di mana mereka mengambil cangkir yang sudah ditandai dari meja kasir dan kemudian meneruskannya ke bar. Dengan membuka diri pada inovasi, tim tersebut berhasil membuat sistem yang sukses dan tidak hanya menghasilkan layanan pelanggan lebih baik, tetapi juga menjadikan tempat kerja lebih menyenangkan bagi para mitra. Rick menjelaskan, ketimbang berjalan 25 atau 26 kaki ke ujung konter, mitra lebih memilih untuk melempar cangkir dengan nama pelanggan dan minuman yang dipesan dari meja kasir ke bar. Perubahan sederhana ini tidak hanya membangkitkan semangat kegembiraan, meningkatkan kecepatan layanan, dan menciptakan sebuah visualisasi yang menarik, tetapi juga memiliki keterikatan yang baik dengan kejenakaan dari sebuah bisnis di lingkungan sekitar. Pig Place Fish Market yang terkenal karena karyawannya melempar ikan dari tempat pemajangan ikan ke tempat pesanan. Fenomena para mitra yang menyarankan produk-produk inovatif bagi Starbucks muncul di seluruh dunia. Dai Ichikawa, manajer tim beverage and well-being di Tokyo, Jepang, menceritakan tentang seorang mantan manajer kedai, Hiroshi Suhata, yang penasaran bagaimana jika agar kotak-kotak hidangan pencuci mulut yang populer di negeri itu ditambahkan pada Frappuccino blended beverage. Dai berkata, "Saya menjabat sebagai manajer distrik ketika Hiromitsu sedang bermain-main dengan produk agar-agar kopi di ruang belakang kedai. Dia menunjukkan kepada saya dan kami memutuskan untuk mencobanya pada musim panas berikutnya. Produk tersebut sukses dan kami menyebarluaskannya ke seluruh Jepang. Ketika kopi jelly Frappuccino blended beverage diperkenalkan ke seluruh Starbucks Jepang, kami harus mengintensifkan tenaga kerja. Seperti yang dijelaskan Dai, awalnya kami membuat kopi sendiri, agar-agar kotak di kedai. Kami memasak kopi, memotong agar-agar kopi dalam bentuk kubus, dan menaruhnya di dasar kopi Frappuccino. Seiring waktu, kami menemukan cara yang lebih mudah untuk memeriahkan musim panas. Cara tersebut menuntut Hiromitsu untuk keluar masuk toko lokal, membeli agar-agar, dan bereksperimen di kedai Starbucks-nya. Namun, seperti yang dinyatakan Hiromitsu, itu adalah tindakan yang tepat dan ini adalah perusahaan saya. Kepedulian lainnya dapat tercermin terhadap kepedulian terhadap komunitas. Bentuknya bisa dalam berbagai cara, mulai dari menciptakan tempat berkumpul komunitas untuk mendukung acara-acara komunitas, sampai pada staf yang secara sukarela terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan komunitas. Pemimpin Starbucks mendorong dan mendukung keterlibatan karyawan di semua area ini. Manajer kedai Starbucks, Nereida Hernandez,
berbagi cara sederhana di mana para mitra Starbucks menyumbangkan bakat dan tempat kerja mereka pada komunitas. Kami menyelenggarakan open mic night, ungkap Nereida. Beberapa mitra kami tampil dan anggota-anggota komunitas pun turut tampil. Mulanya itu hanya sebuah acara kecil ketika kami memasang papan buletin di dalam kedai. Namun, acara itu lantas menjadi ajang besar. Open mic night menjadi begitu sukses sampai-sampai pelanggan meminta supaya diselenggarakan lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Acara itu penuh variasi dan sangat menyenangkan untuk segala umur. Tentu saja, kami juga menawarkan sampel-sampel minuman dan makanan. Apapun bisnis Anda, orang-orang ingin membuat sebuah perubahan. Jika pemimpin mendorong munculnya kepedulian dan ide-ide yang dapat sekaligus mempengaruhi bisnis dan komunitas, staf mendapatkan kesempatan untuk menjadi lebih terlibat dan efektif.